Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Bosengirang. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya. Jadi langsung saja, bab 2. Tujuan pustaka. A. Landasan teori. Yang pertama, definisi perancangan. Perancangan merupakan tahap awal dari proses membangun sebuah sistem atau aplikasi. Tahap ini merupakan batasan masalah dan metode yang akan digunakan nantinya. 2. Definisi sistem. Sistem didefinisikan sebagai sekumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling berhubungan untuk melakukan suatu tugas bersama-sama secara garis besar. 3. Definisi jasa. Jasa dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain yang ada pada dasarnya bersifat tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Atau Kotler dan Keller 2008. 4. Definisi penyewaan. Penyewaan adalah suatu kegiatan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih untuk meminjamkan barang-barang modal yang bersangkutan seperti telah disepakati bersama. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan banyak pihak yang satu merupakan mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak lain. 5. Kamera. Kamera adalah alat paling populer dalam aktivitas fotografi. Nama ini didapat dari camera obscura, bahasa Latin untuk ruang lingkup. Mekanisme awal untuk memproyeksikan tampilan di mana suatu ruangan berfungsi seperti cara kerja kamera fotografis yang modern. Kecuali tidak ada cara pada waktu itu untuk mencatat tampilan gambaran selain secara manual, mengikuti jejak dalam dunia fotografi. Kamera merupakan suatu peranti untuk membentuk dan merekam suatu bayangan potret pada lembaran film. 6. Metode waterfall. Metode waterfall adalah suatu pengembangan aplikasi dimulai dari spesifikasi kebutuhan pelanggan dan dilanjutkan dengan perencanaan, pemodelan, implementasi, testing, dan operasikan. Pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun di mana setiap tahap dikerjakan secara beruntun mulai dari atas hingga ke bawah. 7. Alat bantu perencanaan Unified Modeling Language atau UML. UML adalah salah satu tools atau model untuk merancang pengembangan software yang berbasis Object Oriented (OML). OML sendiri juga memberikan standar penulisan sebuah sistem blueprint yang meliputi konsep proses bisnis, penulisan kelas-kelas dalam bahasa program yang spesifik, skema database, dan komponen yang diperlukan dalam sistem software. Untuk mendesain pemodelan aplikasi berorientasi objek, diantaranya yaitu yang pertama use case diagram untuk memodelkan proses bisnis. 2. Sequence diagram untuk memodelkan pengiriman pesan antar objek. 3. Activity diagram untuk memodelkan perilaku use case dan objek di dalam sistem. 4. Class diagram untuk memodelkan struktur kelas. 8. PHP. PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan secara hias untuk penanganan, pembuatan, dan pengembangan sebuah web dan bias digunakan pada HTML. PHP merupakan singkatan dari PHP atau Hypertext Processor dan merupakan bahasa yang disertakan dalam dokumen HTML sekaligus bekerja di sisi server atau server side HTML embedded
scripting. MySQL. MySQL adalah sebuah database server yang free, dengan kata lain bebas menggunakan database ini untuk keperluan pribadinya atau usaha tanpa harus membeli lisensinya. MySQL digunakan oleh seorang programmer database bernama Michael Widnews. Selain database server, MySQL juga merupakan sebuah program yang dapat mengakses database MySQL yang berposisi sebagai server, yang berarti program berperan sebagai client. Use case diagram dibuat pada sistem adalah use case diagram master admin, use case diagram pelanggan, use case diagram transaksi admin, use case diagram transaksi pelanggan, dan use case diagram pembuatan laporan. Berikut adalah gambar nama dan keterangannya. Nama aktor. Yang pertama, nama aktor memspesifikasi himpunan peran pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Selanjutnya, dependensi. Hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang tergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Yang ketiga, generalization. Hubungan di mana objek anak atau descendant berbagai perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya. Objek induk atau ancestral. Include memspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Selanjutnya, nomor 5, extended. Menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. 6. Extension. Menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Sistem memspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbiasa. 8. Collaboration. Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya atau sinergi. 9. Use case. Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. 10. Node. Elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. B. Sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antara objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta pelaksanaannya. Objek-objek yang berhubung dengan berjalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Berikut adalah gambarnya, nama dan keterangan. Lifeline. Objek entity antarmuka yang saling berinteraksi. 2. Message. Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi tentang aktivitas yang terjadi. 3. Message. Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang membuat informasi tentang aktivitas yang terjadi. Activity diagram. Berikut penjelasan dan gambar nama keterangan. Yang pertama, initial node. Bagaimana objek dibentuk atau diawali. Yang kedua, activity final node. Bagaimana objek dibentuk dan diakhiri. Yang ketiga, decision.
digunakan untuk menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Activity memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Yang kelima, line connector digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya. Action start dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Kelas diagram berikut gambar dan penjelasannya. Generation penghubungan antara objek berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya. Objek induk. Nary association upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Ketiga, kelas himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. 4. Combination atau deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. 5. Relation operasi yang benar dilakukan oleh suatu objek. Dependensi hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri mempengaruhi elemen yang tergantung pada elemen yang tidak mandiri. Selanjutnya, penelitian terkait. Ini penjelasan dan nama, judul penelitian, tahun, hasil penelitian, perbedaan. Kurniawan Saputra Muhammad, implementasi web service pada integrasi rental aplikasi mobil online. Berikut hasil penelitiannya. Berfokus pada mencari dan melakukan pemesanan mobil pada jasa rental mobil secara online melalui website. Perbedaan sistem mengarah ke rental sewa mobil pada aplikasi mobile. 2. Muhammad Arif, sistem informasi penyewaan kamera pada CV Dipo Creativindo. Pada tahun 2020, sistem menggunakan aplikasi Android untuk memudahkan bagi customer untuk memesan melalui perangkat Android atau iOS. Perbedaan pembuatan aplikasi ini lainnya bertujuan khusus untuk toko saja. Ini masalah. Penyewaan masih menggunakan sosial media atau lewat grup. Belum ada tempat memasukkan semua data penjualan dari semua toko penyewaan kamera di Kota Makassar, dan customer dapat mengetahui barang yang disewa sedang rusak atau masih dipinjam. Solusi membuat sebuah website untuk memasukkan data toko-toko rental kamera ke dalam satu website. Metode sistem dirancang menggunakan metode waterfall. Hasil dari pembuatan website ini berguna untuk memudahkan para toko atau orang untuk menyewakan kamera mereka dengan hanya membuka websitenya. Pilihan toko rental dan jenis-jenis kamera bisa dipilih. Bab 3. Metode penelitian. Pengembaraan sistem. A. Sistem sedang berjalan. Use case diagram sistem penyewaan kamera menjelaskan tentang dua aktor, pegawai dan customer. Pada saat kedua aktor tersebut harus melakukan pengisian data-data diri pada customer. Setelah pengisian data, customer dapat melakukan pemesanan barang yang mau disewa. Pegawai akan langsung mengecek barang tersedia atau tidak. Jika barang tersedia, customer dapat menentukan waktu penyewaan. Setelah menentukan waktu penyewaan, customer dapat melakukan pembayaran setelah waktu penyewaan yang diberikan sudah cukup. Pegawai akan memberitahukan bahwa waktu penyewaan sudah habis dan customer dapat mengembalikannya ke toko. Berikut adalah gambar use case
gambar use case-nya. A. Penjelasan dari use case diagram yaitu: yang pertama, customer yang diinginkan menyewa kamera dan alat lain harus mengisi data diri pegawai dan mengecek apakah data sudah terisi semua. Kedua, pegawai akan menanyakan barang apa saja yang ingin disewakan pada customer. Ketiga, setelah barang sudah ada, pegawai menanyakan waktu penyewaan pada customer. Ketiga, sesudah menentukan waktu penyewaan, customer dapat melakukan pembayaran. Selanjutnya, untuk mengembalikan pegawai dan akan menghubungi customer ketika waktu penyewaan sudah habis. Customer dapat mengembalikan barang tersebut ke toko. B. Sistem yang diusulkan. Berikut adalah gambar yang akan diusulkan. Gambar di atas adalah use case diagram yang dimana penyewaan akan melakukan registrasi pada aplikasi. Setelah penyewaan akan login menggunakan akun yang sudah dibuat di form registrasi. Setelah memasuki halaman toko sewa, kamera penyewaan dapat memilih kamera yang ingin disewanya. Setelah dapat kamera, penyewa harus mengisi data diri dan juga foto kartu identitas. Setelah proses selesai, penyewa dapat langsung melakukan pemesanan dan pembayaran. Admin akan mengecek semua database yang sudah masuk. Untuk pengusaha atau pemilik kamera yang ingin menyewa kameranya bisa melakukan registrasi pada aplikasi tersebut. Setelah melakukan login, pemilik kamera dapat mendaftarkan kamera yang ingin dia sewakan ke dalam aplikasi. Setelah itu, pemilik kamera akan langsung dapat laporan penyewaan dari aplikasi. Pemilik akan mengantarkan kamera tersebut ke penyewa. Pembayaran akan langsung masuk ke dalam rekening pemilik. Analisis kebutuhan. Hal pertama yang diperlukan dalam analisis kebutuhan sistem adalah menentukan dan mengungkap kebutuhan sistem. Sistem berbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sistem fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang memiliki keterkaitan langsung dengan sistem. Kebutuhan fungsional dari sistem ini meliputi: pemilik kamera A dapat melihat laporan penyewaan dan mempunyai data-data pelanggan yang ingin menyewa kameranya. Bagian B, bisa memasukkan kamera yang ingin disewakan sebanyak apapun dan alatnya sekalipun. Berikutnya, penyewa A bisa mencari tipe kamera yang ingin disewakan. B. Penyewa tinggal melakukan pembayaran melalui ATM atau COD. Bagian C, bisa melihat kondisi kamera atau stok kamera masih ada atau lagi kosong. Kedua, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang tidak secara langsung terkait dengan fitur tertentu dalam sistem. Yang pertama, kebutuhan perangkat keras atau hardware. Perangkat yang digunakan untuk sistem sebagai berikut. Yang pertama, Intel Core i5 4210U titik 1 GHz, Nurbobots 2,7 GHz. Selanjutnya, NF Idea GeForce 920M 2GB FRAM 4. Yang selanjutnya 4GB DDR 3L memori. Selanjutnya 500GB HHD. Selanjutnya 120GB SSD. Yang selanjutnya keyboard. Yang terakhir mouse. 2. Kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, sistem informasi Windows 10 Pro. Yang kedua, Exam. Yang ketiga, Sublime Microsoft Visual Studio. 3. Adobe Photoshop dan Corel Draw. D. Teknik pengumpulan data, studi pustaka. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mengumpulkan bahan dari buku atau jurnal, artikel, dan dari penelitian
berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan. 2. Wawancara akan dilakukan wawancara di setiap toko atau orang yang menyewakan kameranya lewat online ataupun langsung. 3. Kuesioner. Menghubungi orang atau toko yang sedang menyewakan kameranya untuk bisa didata dan direkap menjadi satu. Daftar pustaka sebagai berikut. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.